Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Penilaian Autentik Kurikulum 2013. Kelompok 6 kita beranggotakan yaitu Indah Gustiani, Marifatul Ulum, dan saya Siti Komaria. Yang pertama kita akan membahas pengertian dari penilaian autentik. Menurut mereka, Jessica Stinkin mengembangkan penilaian autentik merupakan suatu bentuk penilaian yang meminta peserta didik untuk menampilkan performansi pada situasi yang sesungguhnya dan mendemonstrasikan keterampilan dan pengetahuan sesuai kompetensi spesifik yang mereka miliki. Setelah penilaian autentik atau itu merupakan penilaian langsung dan ukuran langsung menurut Mocker 2016. Penilaian autentik pernyataan dari Permendikbud nomor 81A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum menyatakan penilaian autentik harus mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah, menggunakan berbagai cara dan kriteria holistik. Penilaian autentik tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik, tetapi lebih menekankan mengukur apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Dengan demikian, penilaian autentik harus mampu untuk menggambarkan sikap, keterampilan, pengetahuan yang apa sudah atau belum dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, penilaian autentik merupakan penilaian yang secara komprehensif untuk menilai melalui dari masukan input, proses, dan keluaran output pembelajaran. Penilaian autentik merupakan penilaian langsung dan ukuran langsung menurut Mouller 2006. Penerapan penilaian autentik harus memperhatikan prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip ini menurut Bahrul Hayat 2004. Yang pertama, proses penilaian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Yang kedua, penilaian harus mencerminkan masalah di dunia nyata. Yang ketiga, penilaian harus menggunakan berbagai ukuran, metode, dan kriteria yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman pembelajaran. Yang keempat, terakhir, penilaian harus bersifat holistik yang mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran. Setelah itu diketahui berbagai kriteria dari penilaian autentik menurut Moon et al. 2005. Yang pertama, difokuskan pada isi yang esensial. Yang kedua, secara mendalam terarah pada masalah. Yang ketiga, fleksibel dan mudah dilaksanakan. Yang keempat, difokuskan pada kemampuan untuk menghasilkan suatu produk atau kinerja. Yang kelima, mengembangkan kekuatan atau keahlian siswa. Yang keenam, mempunyai kriteria yang disepakati antar guru dan siswa. Yang ketujuh, menyediakan berbagai cara di mana siswa dapat mendemonstrasikan kemampuannya. Yang terakhir, memerlukan penyekoran yang difokuskan pada esensi tugas. Selanjutnya itu ada ciri-ciri dari penilaian autentik, ada 4. Yang pertama, mengukur semua aspek pembelajaran. Yang kedua, dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, menggunakan berbagai cara dan sumber. Yang keempat, tes hanya salah satu alat pengumpulan data dan penilaian. 5. Tugas-tugas yang diberikan mencerminkan bagian-bagian kehidupan yang nyata setiap hari. Yang keenam, harus menekankan kedalaman ilmu pengetahuan dan keahlian, bukan keluasan materi. Yang selanjutnya itu penilaian autentik memiliki karakteristik, ada 4. 1. Bisa digunakan untuk formatif maupun sumatif. Yang kedua, mengukur keterampilan dan performansi. Yang ketiga, berkesinambungan dan terintegrasi. Yang keempat, dapat digunakan sebagai feedback, dapat digunakan sebagai umpan balik terhadap pencapaian kompetensi siswa. Selanjutnya itu ada teknik dari penilaian autentik. Yang pertama, penilaian kinerja. Yang kedua, observasi dan pertanyaan. Yang ketiga, presentasi, diskusi. Yang keempat, proyek
atau pameran. Yang selanjutnya eksperimen atau demonstrasi, selanjutnya bercerita, lalu evaluasi oleh peserta didik sendiri, yang terakhir portofolio dan jurnal. Yang selanjutnya adalah perbedaan penilaian autentik dan tradisional. Sebelum kita membahas tentang perbedaan penilaian autentik dan tradisional, saya akan menjelaskan tentang persamaan penilaian autentik dan tradisional. Persamaannya adalah misi sekolah yang mengembangkan warga negara yang produktif. Untuk menjadi warga negara yang produktif, seseorang harus menguasai disiplin keilmuan dan keterampilan tertentu dan harus mampu menunjukkan penguasaan melakukan sesuatu secara bermakna dalam dunia nyata. Maka, sekolah mesti mengajarkan siswa disiplin keilmuan dan keterampilan tersebut dan mengembangkan siswa untuk dapat mendemonstrasikan kemampuan atau keterampilan melakukan sesuatu. Untuk mengukur keberhasilan pembelajaran, guru harus mengetes siswa untuk mengetahui tingkat penguasaan keilmuan dan keterampilan dan meminta siswa melakukan aktivitas tertentu secara bermakna yang mencerminkan aktivitas di dunia nyata atau dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah perbedaan penilaian tradisional dan penilaian autentik. Pada penilaian tradisional, perbedaannya yang pertama bergantung pada ukuran belajar siswa untuk memiliki keterampilan sasaran. Yang kedua, meminta peserta didik untuk mengingat kembali pengetahuan yang diperoleh. Yang ketiga, menggunakan tes yang dibuat untuk menunjukkan penguasaan suatu pengetahuan. Yang keempat, menekankan kompetensi. Yang kelima, meminta peserta didik memilih jawaban dari beberapa pilihan, misalnya pilihan ganda yang tepat. Yang keenam, kemampuan peserta didik tidak dapat dibuktikan secara langsung. Yang ketujuh, soal dan jawaban disusun oleh guru. Contohnya dalam penilaian tradisional yaitu pilihan ganda seperti tes yang dinilai dan dikembalikan ke siswa dengan angka atau nilai huruf di atas. Yang kedua, yang selanjutnya adalah perbedaan penilaian autentik. Yang pertama bergantung pada ukuran langsung dari keterampilan sasaran. Yang kedua, meminta peserta didik untuk menganalisis, mensintesis, menerapkan apa yang telah dipelajari secara substansial. Yang ketiga, meminta peserta didik untuk menunjukkan kemampuannya dalam melakukan sesuatu seperti dalam dunia nyata atau dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menekankan kerjasama. Yang kelima, meminta peserta didik untuk menunjukkan pemahaman dengan melakukan tugas yang lebih kompleks dan biasanya mewakili aplikasi yang bermakna seperti GC model seperti itu. Yang keenam, kemampuan peserta didik dapat dibuktikan secara langsung melalui aplikasi dan konstruksi pengetahuan. Yang ketujuh, soal dan jawaban disusun oleh siswa sendiri. Contohnya dalam penilaian autentik yaitu seperti proyek kegiatan dan laporannya, kuis, karya siswa, presentasi atau penilaian siswa, jurnal, hasil tes, dan karya tulis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk penilaian autentik secara langsung dan secara daring dalam penilaian kelas. Nah, yang pertama penilaian autentik secara langsung, yaitu ada penilaian unjuk kerja atau performance, ada sikap diri atau self assessment, terus ada asesmen proyek atau proyek asesmen dan portofolio. Seperti itu. Nah, di sini ada unjuk kerja atau performance. Nah, penilaian unjuk kerja ini mengacu pada elemen-elemen kerja yang dapat diukur melalui yang pertama, kualitas penyelesaian pekerjaan. Yang kedua, keterampilan menggunakan alat-alat. Yang ketiga, kemampuan mengenal dan merencanakan prosedur kerja sampai selesai.
Terus yang keempat, keterampilan mengambil keputusan berdasarkan aplikasi informasi yang diberikan. Terus yang kelima, kemampuan membaca menggunakan diagram, gambar-gambar, dan simbol-simbol. Nah, seperti itu. Nah, penilaian unjuk kerja ini dapat dilaksanakan secara efektif apabila memenuhi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu menetapkan kinerja yang akan dinilai. Yang kedua, membuat daftar yang diperlukan untuk melaksanaan pekerjaan. Yang ketiga, menentukan pekerjaan untuk peserta didik yang mencakup semua elemen kinerja yang dinilai dan alokasi waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang keempat, membuat semua daftar bahan, alat, dan gambar yang diperlukan peserta didik untuk mengerjakan penilaian. Yang kelima, menyiapkan petunjuk tertulis untuk peserta didik. Yang keenam, menyiapkan sistem penskoran. Selanjutnya yaitu dengan evaluasi diri atau self assessment. Berarti evaluasi diri itu dengan mengevaluasi bagaimana kinerja peserta didik, seperti itu. Terus yang ketiga ada asesmen proyek atau proyek asesmen. Nah, di sini merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu yang ditentukan. Nah, seperti itu. Nah, penilaian proyek ini berfokus pada perencanaan, pengerjaan, dan produk proyek yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu portofolio. Nah, portofolio di sini artinya adalah kumpulan atau dokumentasi hasil pekerjaan peserta didik. Seperti itu. Misalnya ada tes awal atau pretest, ada tugas-tugas, ada catatan-catatan, terus ada piagam penghargaan, terus hasil tes akhir atau post test dan sebagainya, seperti itu. Itu portofolio. Nah, selanjutnya ada penilaian autentik secara daring. Di sini ada beberapa penilaian. Yang pertama yaitu dengan cara penilaian tugas. Nah, tugas itu seperti misalnya instruksi tertulis yang detail, misalnya disuruh untuk mengerjakan ini supaya mengerjakan ini. Karena jika tidak ada tugas, nanti peserta didik tidak bisa diukur kemampuannya selama belajar daring. Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya ada ujian. Nah, ujian ini tetap dilakukan sebagai evaluasi karena di sini guru bisa mengawasi bagaimana cara siswa mengerjakan ujiannya. Nah, misalnya di sini ada materi ujian disusun agar dapat dikerjakan secara open book. Nah, seperti itu. Nah, terus selanjutnya ada entry journal. Nah, bila tugas dan ujian berfungsi sebagai sumber asesmen, nah akan tetapi perlu dicatat bahwa entry journal memang tidak bisa digunakan untuk seluruh mata pelajaran dan seluruh siswa. Nah, bila siswa sudah terbiasa menulis dalam kegiatan pembelajaran tatap muka di kelas, entry journal secara daring hanya mengubah cara yang ditempuh. Di sisi lain, bila benar-benar dijalankan secara intensif, entry journal mampu merefleksikan proses pembelajaran sehari-hari. Di sini entry journal itu bisa dikatakan catatan. Siswa biasanya kalau di kelas itu guru menerangkan terus mencatat. Nah, entry journal itu seperti itu. Nanti bisa dikumpulkan kepada gurunya. Seperti itu. Terus selanjutnya ada forum diskusi. Nah, forum diskusi ini bisa dilakukan melalui aplikasi chatting atau fitur chat pada website kelas. Nah, diperlukan fleksibilitas yang baik dalam membangun diskusi maya agar setiap siswa dan guru itu terlibat semuanya atau aktif, seperti itu. Nah, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.